Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Selasa ya. Selasa tanggal 2 Juli 2024. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama seperti biasa kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari ini tanggal 1 Juli. Untuk IHSG naik lagi cukup tinggi 1,08% ke level 7139 ya. Jadi secara teknikal ini berhasil breakout lagi untuk IHSG. Untuk candlenya hari ini cukup bagus, jadi semoga aja untuk besok bisa bertahan di atas 7117 ya. 7117 secara teknikal itu area support terdekatnya. Jadi misal merah selama nggak jebol aja di bawah 7117, mudah-mudahan aman untuk IHSG. Dan resistennya misal masih uptrend ya, masih naik, itu resistennya ada di 7230. Ini kalau besok skenario-nya mungkin misal turun dulu ya, semoga nggak jebol support, nanti naik target price-nya di 7230. Ini secara teknikal ya untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat transaksinya hari ini tanggal 1 Juli secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Yang paling banyak dijual asing masih saham Bank BRI. Hari ini aslinya net sell lagi 156,7 M. Padahal kemarin Jumat masuk ya, untuk aslinya di saham Bank BRI itu masuk cukup banyak kemarin Jumat, tapi hari ini keluar. Hari ini tanggal 1 Juli aslinya keluar 156,7 M. Selain di saham Bank BRI, untuk aslinya juga keluar di UNTR, Brand, Adaro, TPA, UNVR. Secara nilai ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini Bank Mandiri, Bank BCA, AMMN, BBNI, BRPT, BRIS hari ini aslinya masuk loh 21,5 M ya. Kalau lihat sekilas sih sebenarnya untuk aslinya net buy ya untuk hari ini. Buka aja untuk besok. Kalau IHSG bagus ya, ini saham-saham perbankan bisa naik ya. Kalau menurut saya sih, kalaupun koreksi turun untuk IHSG ya, itu mudah-mudahan dijaga di atas 7117. Mungkin seperti itu aja sih untuk indeks IHSG. Kembali lagi disclaimer. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Hari ini turun 0,50% ke level 9.875 untuk saham Bank BCA. Untuk aslinya sendiri sih net buy ya, ini 99,2 M. Untuk saham BBCA di awal market langsung open gap bawah, jadi dibuka merah dulu. Di awal market itu opennya di 9.850. Coba turun naik, kemudian turun lagi. Untuk volatilitasnya kurang ini ya, kurang volatile untuk BBCA hari ini. Tapi secara teknikal ya masih aman, soalnya ini bisa bertahan di atas 9725 ya. Ini untuk area supportnya dan resistennya di 9000 ya, di 10.000 lah. Ini area resisten untuk saham BBCA. Kalau mau entry di tengah-tengah sih agak nanggung ya. Mungkin kalau besok koreksi turun dan di area support 9725, 9750, ada yang jaga harga. Disclaimer kalau mau entry lagi untuk saham BBCA. Kalau melihat asingnya sih beberapa hari terakhir ini udah mulai masuk ya di saham BBCA ini. Kalau kita cek aja dari tanggal 24 bulan lalu untuk BBCA aslinya udah net buy 1,4 triliun loh. Jadi aslinya mulai entry di saham BBCA. Jadi mudah-mudahan aja untuk trennya mulai uptrend ya. Untuk minggu ini targetnya ya ini sih semoga aja bisa breakout di atas 10.000 dan ngejar 10.400 untuk saham BBCA. Mudah-mudahan ya. Kalau lihat transaksi lebih detail hari ini untuk saham BBCA. Tanggal 1 Juli. Aslinya masuk ada RX, ZP, AK ya, dan mereka broker-broker asing. Untuk RX versi asing ini malah cenderung akumulasi sih. Nilai transaksinya 179,5 M dan net pay 174 M ya. Selain RX ada ZP yang juga masuk lumayan banyak, 154,4 M. Kemudian AK versi asing juga masuk, ini 42,1 M. TP masuk 11,6 M. Kemudian untuk aslinya yang keluar KZ paling banyak 109 M. Kemudian YU, CC, BB, BK juga keluar sih. Cuman setelah nilai hari ini lebih banyak yang masuk untuk aslinya. Untuk transaksinya didominasi oleh asing ya. Untuk lokalnya jualan ini, lokalnya net sell, aslinya net buy. Harga sahamnya ya
turun sih, cuman candlenya hijau, ada buyer masuk. Jadi mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik ya untuk saham BBCA, mudah-mudahan. Akan uji resistennya ini dulu untuk minggu ini, semoga aja bisa breakout di atas 10.000. Kalau bisa breakout di atas 10.000 ya bagus. Tapi kalau belum bisa breakout ya kemungkinan sih sideways seperti ini ya, kalau nggak ada sentimen yang negatif banget untuk saham BBCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Hari ini asingnya keluar, tapi untuk harga sahamnya di drop naik ya 0,65% ke level 4.630. Ya secara teknikal hari ini sih tiktokan di arah sini ya, di range area antara supportnya 4.560 sampai 4.680 ya, di area sini aja sih. Kalau melihat aslinya masih net sell, tapi kemarin Jumat masuk cukup banyak ya. Untuk besok sih mungkin untuk polanya ya mungkin sideways sih kalau sebagian asing masih keluar. Kalau kita lihat coba lebih detail untuk hari ini BBRI. Untuk asingnya yang masuk KZ 149M, BBRX juga masuk ya. Tapi yang keluar lebih banyak, yaitu ada AK net sell 125,9M, ZP net sell 83,8M, BK net sell 42M, CCDX, YU juga keluar. Jadi untuk hari ini aslinya lebih banyak keluarnya. Untuk lokalnya pun ada MG yang juga jualan lumayan banyak 54M ya. Strategical tapi naik sih, mungkin karena harganya udah di bawah ya. Untuk level harga saat ini sih sebenarnya untuk saham BRI itu masih lumayan di bawah sih, jadi belum tinggi-tinggi banget. Kurang bagusnya ini kemarin ninggalin gap up ya pas hari Jumat, jadi hati-hati aja kalau misal besok jebol 4560 itu ada potensi turun nutup gap. Kalau ke area support ya berarti ke 4450 ya. Pantau aja level 4560 sih untuk besok, semoga nggak jebol di bawah itu. Kalaupun jebol ya jangan buru-buru buat average down, atau buat teman-teman yang udah floating profit, kalau tujuannya untuk jangka panjang sih di hold aja ya. Untuk harga saat ini pun masih potensi buat naik itu masih cukup besar sih kalau menurut saya ya. Soalnya ini setelah historinya udah di bottom ini untuk saham. Kalau saham BBCA bisa ATH lagi, kemungkinan untuk saham Bank BRI juga potensi besarnya akan nyusul ATH sih, cuman tinggal nunggu waktu aja ya. Untuk BBCA udah mulai uptrend ya. Ya ini untuk resistennya tinggal satu aja ini. Kalau berhasil breakout kan resisten terakhirnya di sini 10.400 breakout di atas itu otomatis ya ATH lagi untuk BBCA ya. Biasanya kalau BBCA seperti itu ya saham-saham kompetitornya juga mengikuti seperti Bank Mandiri, Bank BRI ya khususnya. Mudah-mudahan bisa mulai uptrend sih. Kalau kita lihat transaksinya hari ini sih aslinya net sell sebanyak 150 ya tadi kalau nggak salah untuk hari ini. Ya ini 156 yang keluar AK, ZP, BK. Kalau kemarin Jumat itu yang masuk siapa sih? Kemarin Jumat KZ, ZP, RX ya yang masuk. Untuk hari ini KZ, ZP, RX-nya KZ-nya masih masuk ya, RX juga masih masuk. Semoga aja untuk KZ mau jaga harga untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya, buat patokan aja. Misal turun, misal besok di awal market langsung merah, itu pantau di 4560 mungkin. Tapi kalau langsung hijau itu resisten tertekannya ada di 4680. Breakout di atas 4680. Ya iya sih 4680 ya resisten tertekannya. Misal besok breakout di atas 4680 yang ngejar 4840. Mungkin pantau aja area support resistennya ini. Nah ini supportnya 4560 dan resistennya 4680. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini Bank Mandiri naik ya, dan kalau lihat polanya sih mudah-mudahan mulai uptrend nih untuk saham Bank Mandiri. Soalnya hari ini kan
sempat turun ya, nguji trendline kuning ini yang kemarin kita buat, dijaga kemudian naik lagi, ditutup surplus 1,63% ke level 6250. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini tanggal 1 Juli itu aslinya masuk lumayan banyak, 114,3 M. Ini aslinya juga udah mulai entry loh itu saham Bank Mandiri, yang belum cuma di BBRI aja ya, maksudnya yang belum banyak. Tapi kalau kita lihat dari tanggal 3 Juni ini, kita cek dari 1 minggu terakhir ya, dari tanggal 24 Juli itu aslinya masih net sell, tapi hari ini masuk sih, masuk 114,3 ya, aslinya masuk disertai harga sahamnya naik. Bank Mandiri lebih detail hari ini kita cek, yang masuk ada AK, YU, KZ ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng, tapi untuk AK YU ini masih cenderung trading sih, tapi net buy-nya lumayan banyak. Yang keluar untuk aslinya ZB, CC. Secara nilai lebih banyak yang masuk hari ini, aslinya net buy. Lokalnya net sell, harga sahamnya naik. Untuk besok sih ya ini sih, semoga aja coba kita cari ya untuk resisten Bank Mandiri. Misal besok naik itu ke targetnya di level berapa? Ini sih untuk resisten terdekatnya ya di sini di 6275 ya. 6275 berarti satu tick ya. Misal bisa breakout dan bertahan di atas 6275, itu resisten selanjutnya akan ngejar 6525 ya. Mungkin pantau aja area sini untuk besok 6275, semoga bisa breakout ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Tapi kalau belum bisa breakout, gagal breakout malah turun merah ya, kalau mau entry lagi di 6000 ini supportnya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBNI ya. Hari ini naik sih untuk saham BBNI, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, 1,07% ke level 4710. Mencoba breakout ya, di area resisten sih, belum berhasil breakout untuk hari ini. Candlenya juga kecil. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya, BBNI tanggal 1 Juli aslinya sih masuk 62,5 M. Kalau kita lihat lebih detail, BBNI hari ini tanggal 1 Juli secara keseluruhan sih ada yang akumulasi ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. KZ akumulasi 32 M, nilai transaksinya 37. Ini KZ versi asing ya. KZ versi asing 100% transaksinya buy di saham Bank BNI, net buy 34,6 M. Kemudian BK net buy 27 M, ZP net buy 16,3, RX YU juga masuk. Jadi hari ini aslinya net buy, lokalnya net sell ya. MG yang jualan paling banyak, cuman ya ini diakumulasi oleh asing. Harga sahamnya naik 1%. Mudah-mudahan aja untuk besok ini bisa breakout di atas 4750 ya. Ini resistennya 4750 ya, di sini sih 4750. Breakout di atas 4750 yang ngejar 5100, lumayan tinggi ya. Lihat aja untuk besok di awal marketnya gimana, semoga aja bisa langsung hijau ya. Kalau ya hijau, kemungkinan untuk Bank BNI juga ikutan hijau sih. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS ya, yang tadi sempat naik lumayan tinggi. Untuk saham BRIS di awal market open gap atas, jadi langsung dibuka hijau, opennya di 2680, tapi habis itu turun dan ditarik naik lagi, plus di 2610 ya. Ditutup minus 0,38%. Kalau lihat secara teknikal untuk supportnya masih di sini sih 42460 dan resistennya 2800. Kalau melihat hari ini ada perlawanan naik setelah turun ke level 2540, mudah-mudahan untuk besok masih bisa hijau ya. Lagi kalau kita lihat historinya, candlenya habis merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah, mudah-mudahan besok hijau. Untuk target price-nya kalau naiknya lumayan tinggi ya, ini di 2800, mungkin kiranya berat buat breakout di atas 2800 buat teman-teman yang udah floating profit kalau mau diamankan ya. Kalau enggak ya disclaimer juga sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham BRIS asingnya net buy 21,5 M.
aslinya ya masuk ada KZ ya. Untuk KZ ini malah 100% buy transfernya di saham BRIS. KZ GW ini murni akumulasi ya. Untuk AK juga masuk lumayan banyak 9,5 M. Jadi untuk hari ini diakumulasi oleh asing, lokalnya net sell, lokalnya jualan. Kalau menurut saya sih masih ada potensi naik ya untuk minggu ini, walaupun hari ini koreksi 0,38%. Mudah-mudahan ini cuman koreksi wajar. Untuk besok kalau langsung hijau ya bagus. Untuk target price-nya ya di sini 2.800 ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BRIS, walaupun agak nanggung juga sih kalau mau entry ya. Antara support sama resisten jaraknya sama ini, jadi nanggung walaupun masih ada potensi naik. Tapi ya disclaimer sih, kembali lagi buat teman-teman yang minat entry, untuk target price-nya di 2.800. Tapi kalau turun ya, misal entry malah turun ya, jangan buru-buru buat nambah muatan lagi, tunggu di area support-nya 2460. Tapi kalau menurut saya sih condong ke naik ya kayaknya ya untuk saham BRIS untuk besok, soalnya hari ini ya itu asingnya ada yang akumulasi dan harga sahamnya ada perlawanan naik setelah nyentuh harga terendahnya. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan lihat saham ASII ya, yang hari ini naik lumayan tinggi, secara technical cukup bagus ya, berhasil breakout di atas 4550 ya, berhasil breakout di atas resistennya untuk tadi. Berarti untuk level harga saat ini misal besok naik, itu resistennya ada di 4730 ya, di sini 4730 ini resisten untuk saham ASI misal besok naik ya. Dan supportnya di 4550 4560 sudah jadi area support untuk saham ASI. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 1 Juli, untuk aslinya sih masuk ya 12,9 M. Untuk aslinya ya masuk ada KZ. Untuk KZ ini 100% buy ya. Untuk KZ, BB ini murni akumulasi di saham ASI, tidak melakukan penjualan sama sekali. KZ, BB, kemudian AK masuk lumayan banyak 50,9 M, YU masuk 31,4, CC versi asing masuk 6,4 M. Yang jualan juga masih lumayan banyak sih untuk saham ASI ini, yaitu ada ZP, BK, TP, RX ya. Ini untuk nilainya bisa kita lihat bareng-bareng. Paling banyak ZP net sell 176,9 M. Cuman secara nilai lebih banyak yang masuk sih, walaupun nggak beda jauh-jauh banget ya sama yang jualan. Untuk lokalnya ada IF yang akumulasi 82 M. Kalau melihat transaksinya sih sebenarnya nggak jelek-jelek banget ya, jadi cukup bagus. Hari ini transaksi ASI ada akumulasi oleh asing. KZ, ABB ini 100% buy, transaksinya di saham ASI. Untuk AVGB nya untuk KZ ada di 4570-an, BB juga di 4580-an ya, 4570-an. Di sini sih di area support ya AVGB nya. Jadi kalaupun koreksi turun ya di area 4560 ada yang harga ya, disclaimer kalau mau entry. Oke, menurut saya sih seperti itu untuk saham ASI. Mudah-mudahan aja masih bisa naik untuk besok ya. Kalau menurut saya sih mudah-mudahan bisa naik, uji resistennya di 4730. Kalaupun turun selama nggak jebol aja di bawah 4560, mudah-mudahan aman. Oke, itu untuk saham ASI. Kembali lagi disclaimer. Untuk saham selanjutnya kita akan update untuk saham GoTo ya. Apakah masih ada volatilitas di harga 50? Ini tidur loh, 1, 2, 3 hari ini tidur di 50 terus. Kalau kita cek siapa tahu ada yang nampung untuk saham GoTo ya. Makin sepi ya makin harus bersabar ya buat yang nyangkut ya. Makin sepi sih, masih ada volatilitasnya, cuman nggak terlalu tinggi. Likuidasinya juga sepi. Net sell 3,5 M untuk asingnya dan nilai transaksinya 22,6 ya, makin sepi aja. Jadi ya itu sih yang belum punya posisi sih belum disarankan ya buat masuk di saham GoTo untuk saat ini. Takutnya kalau volatilitasnya nggak ada itu ya rugi di waktu ya. Kalau kita lihat juga nggak ada yang akumulasi banyak sih untuk hari ini. Jadi untuk besok kemungkinan masih di 50 kalau menurut saya ya, kemungkinan masih di 50.
apalagi nggak ada sentimen yang gimana-gimana, kemungkinan masih tidur di 50 ya. Mudah-mudahan aja nggak masuk ke papan pemantauan khusus aja udah bersyukur. Mungkin untuk saham GoTo saat ini ya bertahan di 50 aja dulu. Semoga ada sentimen yang bagus buat ngangkat saham GoTo, semoga aja. Cuman kalau belum ada kabar gimana-gimana, kemungkinan kalau masih sepi harganya masih di 50. Oke, itu untuk saham GoTo. Kalau bisa keluar ya, kalau mau dikurangi kepemilikannya sebagian, disclaimer sih. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Hari ini turun 1,28% ke level 3090. Turun ke area support ya. Jadi mudah-mudahan untuk besok langsung hijau. Soalnya kalau merah supportnya lumayan dalam, ada di 3100. Kalau kita lihat untuk transaksinya Telkom hari ini tanggal 1 Juli asingnya masuk 14,5 masuk, tapi belum terlalu banyak. Kalau kita lihat lebih detail, ada RX yang akumulasi 163,3 M ya. Selain RX ada KZ yang masuk lumayan banyak 44,5. BK versi asing masuk 15,4. Yang keluar untuk asingnya juga masih cukup banyak ya, CC, AK, DX, ZP, YU. Untuk lokalnya nggak terlalu mendominasi, jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing. Asingnya ada yang akumulasi. Mudah-mudahan saja untuk besok untuk saham Telkom ini bisa langsung hijau ya. Soalnya kalau langsung merah ya ini potensi ke area support, jadi lihat aja di awal marketnya gimana untuk saham Telkom. Kalau langsung merah wait and see aja dulu, tunggu di area support. Tapi kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau entry. Untuk target price-nya ya, untuk saham Telkom misal uptrend, udah mulai uptrend, itu target price-nya di 3.350, lumayan tinggi. Semoga aja hari ini cuman koreksi wajar sih. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Selanjutnya kita akan cek saham Brand yang hari ini masih naik 3,47% ke level 10.425. Untuk target price-nya masih di sini ya. Semoga aja untuk minggu ini bisa nguji resistennya di 10.900. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Brand tanggal 1 Juli aslinya keluar 23,9 M. Tapi kalau BK-nya masuk ya naik sih. BK-nya masuk ini 17,8 M ya. BK-nya masih masuk 17,8 M. Selain BK ada AK yang masuk 34,7 M. MG juga masuk 20,2 ya. MG mulai scalping yang di saham Brand ini. Kalau kita perhatikan hari ini malah yang nilai transaksinya paling gede MG ya, 87 M dan netp 20,2. Hari ini naik ya, mudah-mudahan untuk besok masih dinaikin sih untuk saham Brand. Untuk target price-nya di sini ya 10.900. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil di kemarin-kemarin dan floating profit ya, untuk besok sekiranya berat buat breakout di atas 10.900. Kalau mau diamankan ya, takutnya kalau gagal breakout nanti turun sih. Oke, itu untuk saham Brand ya. Walaupun volatilitasnya nggak seperti yang dulu sebelum disuspend, cuman trend masih cukup kuat ya untuk kenaikan saham Brand ini. Selama BK-nya nggak distribusi banyak aja, mudah-mudahan masih bisa naik untuk besok. Mantap aja level 10.900, ini resistennya. Oke, itu untuk saham Brand. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang hari ini terbang cukup tinggi ya. Untuk saham BRPT naik 14% loh, naiknya cukup tinggi, berhasil breakout 2 resisten sekaligus ya. Resisten 1030 breakout, kemudian resisten yang di 1110 juga breakout. Untuk level harga saat ini supportnya ya di sini 1110 dah jadi area supportnya, dan resistennya ada di 1180. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, untuk
untuk saham BRPT, siapa yang jadi market makernya, bisa naik cukup tinggi. Aslinya masuk 26,8 M ya. Untuk nilai transaksinya cukup liquid ya, 5,5 triliun, 500-an M. Kalau kita lihat lebih detail, market makernya YP ternyata ya, YPMG. Untuk YP-nya net sell 3,2 M, nilai transaksinya 107 M, MG-nya masih net B 7,9. Cuman secara keseluruhan sih ya ada BB juga yang masuk lumayan banyak, 16 M-an ya. BB versi asing ini malah 100% transaksinya B di saham BRPT. Selain BB ada AK, CC, TP, DP, ZP versi asing yang juga masuk. Yang keluar untuk aslinya BK aja ini paling banyak. Untuk besok sih mudah-mudahan sih ini ya, pantau aja level ini selama nggak jebol aja di bawah 1110, mudah-mudahan aman untuk saham BRPT. Mungkin kalaupun turun dan di area support dan jaga harga, disclaimer kalau mau entry, mudah-mudahan mantul naik. Untuk target price-nya di 1180. Mungkin buat teman-teman yang mau trading ya, misal besok masih rame, kemungkinan volatilitasnya cukup tinggi, itu kalau mau scalpingan ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 1110 ya, 1110 jebol di bawah itu nggak ada salahnya buat diantisipasi. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan hari ini juga hijau, naik cukup tinggi 10,57% ke level 9.675. Secara teknikal berhasil breakout, misal besok masih naik, target price-nya di sini 10.200 ya. Ini resistennya untuk saham Cuan dan supportnya lumayan dalam. Kalau mau entry saat ini sih sebenarnya agak nanggung ya, tapi untuk scalpingan disclaimer kayaknya ada potensi naik ya kalau secara teknikal. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Cuan tanggal 1 Juli aslinya net buy 51,8 M. Kalau kita lihat lebih detail, Cuan hari ini tanggal 1 Juli CCAK ya, yang nilai transaksinya paling banyak, market makernya CCAK, keduanya net buy. Untuk CC-nya di sini net buy 11,4 M, AK net buy 19,8, dan AVGB-nya untuk mereka ada di 9.450 ke 9.460. 149450 ya. 9450. Di sini ya, berarti posisinya masih floating profit semua. Mungkin kalau koreksi turun, pantau aja level ini 9450, 9460. 9450 aja ya. Kalau di area 9450, 9475 mungkin ya. Kan kelipatan 25. Di area support AVGB-nya CCAK ini ada yang jaga harga ya, ada potensi mantul naik ya. Kita lihat aja untuk besok sih, kalau mau scalping disclaimer, cuman hati-hati ya. Untuk target price-nya di 10.200, mudah-mudahan masih bisa naik. Ini uji resistennya di 10.200. Oke, itu untuk saham Cuan ya. Kalau bisa breakout di atas 10.200 ya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi loh ini untuk saham Cuan ya. Oke, itu untuk saham Cuan. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Hari ini sempat naik lumayan tinggi ya tadi untuk saham Adaro, mencoba breakout. Cepatnya itu level 2840, cuman ditarik turun lagi dan ini close di area resistennya 2800. Ini area resisten untuk saham Adaro, berarti belum berhasil breakout untuk hari ini. Untuk besok mungkin lihat aja di awal market ya untuk saham Adaro, mudah-mudahan bisa langsung hijau dan bertahan di atas 2800. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Adaro hari ini tanggal 1 Juli aslinya net sell 16,7, tapi aslinya jualan ini.
lihat transaksi hari ini ada ZP yang jualan lumayan banyak 9M ya. ZP versi asing netzel 8,8M. Selain ZP versi asing, untuk aslinya yang keluar ada CC, BKAK. Yang masuk untuk aslinya RX 3,4M. Untuk lokalnya net buy sih, cuman yang masuk ya ini sebagian retail, XL, NI, XC ya, YP, PD masuk ya. Yang masuk malah cukup banyak retail sih ya. Emang secara valuasi harga saat ini itu Adaro cukup murah ya. Adaro cukup murah ya. Ini valuasinya dihargai dengan PBV 0,79. Untuk pendapatan kuartal 1 turun, nggak tahu nanti laporan kuartal 2 gimana ya. Biasanya sih ngikutin harga batu baranya. Kalau harga Newcastle-nya turun ya kemungkinan pendapatannya juga ikut-ikutan turun ya. Untuk Adaro mungkin buat patokan teknikalnya aja ya untuk besok. Kalau masih belum bisa breakout dan bertahan di atas 2080 2800 mending wait and see aja sih. Kalau menurut saya sih kemungkinan sideways seperti ini ya. Mungkin kita lihat saja besok ya, semoga aja bisa breakout. Cuman kalau belum bisa breakout ya kemungkinan sideways dulu di bawah resistennya ini, di bawah 2800. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham SMDR ini yang hari ini naik cukup tinggi ya, 14,81%. Setelah kemarin juga naik cukup tinggi, tapi naiknya kemarin tuh disertai asing masuk lumayan banyak loh, jadi hari ini terbang ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, SMDR ini cukup banyak sih retail yang pegang saham ini, jadi kalau naik itu langsung trending ya. Untuk saham SMDR hari ini aslinya masuk lagi 12,5M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini retailnya keluar tapi taking profit ya, mungkin ini XL, XC, NI taking profit ya. Yang masuk asing naik, retailnya keluar, aslinya masuk naik untuk harga saham SMDR. Kalau lihat transaksi hari ini juga ada potensi masih naik sih untuk besok ya. Kalaupun turun mudah-mudahan itu cuma koreksi. Secara technical ini close-nya di area resistensi 372 ya, itu area potensialnya untuk saham SMDR. Kalau langsung dibuka merah, tunggu di support 354 ya, jangan buru-buru buat entry kalau langsung merah. Cuman kalau langsung hijau, disclaimer, untuk target price-nya di 400, ini resistennya, ini supportnya. Jadi untuk besok lihat di awal marketnya gimana. Oke, itu untuk saham SMDR ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.